Bagi teman-teman yang alumni saya gitu kan, nanti ketika ada pertanyaan, ketika nanti ada kegagalan saat menghipnotis, atau ketika Anda kesulitan menghipnotis orang, Anda bisa langsung konsultasikan ke saya atau di dalam grup. Nanti akan kita kupas bareng-bareng dan kita akan lihat bagaimana cara untuk mematikan daya kritisnya dia sehingga sugesti kita bisa masuk dan hipnotis Anda bisa berhasil gitu ya teman-teman ya. Oke, selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Bersama saya Roni De La Serna, sampai jumpa. Halo, berjumpa lagi dengan saya Roni De La Serna, founder dari Hipnotis Halus. Baiklah, kali ini saya akan mengajarkan ya bagaimana cara menghipnotis orang yang sulit walaupun dia sudah kita edukasi berkali-kali, bahkan kita buat PMI berkali-kali pun masih tetap gagal. Oke, saya ingin membagikan sebuah pengalaman saya ya, waktu ada salah seorang motivator dari Semarang. Beliau kebetulan mengambil privat di saya untuk hipnotis halus. Kemudian saat saya jelaskan macam-macam dan saya tahu latar belakangnya beliau adalah seorang motivator yang terbiasa menghadapi banyak orang ya. Beliau terbiasa membangun karakter orang, terbiasa membuat sedih orang, terbiasa membuat bahagia orang gitu kan. Membuat stage orang itu untuk menjadi lebih semangat, lebih gembira, itu beliau jagonya. Nah, kemarin waktu beliau mengambil kelas privat di saya, hipnotis halus itu, saya sudah menjelaskan semuanya materinya dan ternyata ketika saya coba untuk tes sugesti ya, karena saya akan mencoba dulu ke beliau bahwasanya beliau termasuk orang yang sugestif apa enggak. Dan ternyata ketika sudah saya coba, ternyata untuk jari lengket itu susahnya minta ampun ya, jadi susah banget. Dan saya gagal waktu itu berkali-kali ya. Jadi yang pertama itu sudah saya jelaskan bahwasanya kalau misalnya mau kena ya ikuti aja, karena hipnotis itu tidak bisa untuk dibuktikan, tetapi hipnotis itu harus untuk diikuti. Nah, sudah saya jelaskan seperti itu beliaunya, dan beliau juga sudah mencoba ya, saya coba seperti ini gitu kan. Kemudian ketika saya coba itu gagal. Nah, untuk contohnya lihat ini ya, lihat tayangannya berikut ini. Sekuat apapun Bu Ana untuk melepaskan jarinya nanti, justru yang terjadi jari Bu Ana akan menjadi semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Ikuti Bu ya. Oke ya. Jadi di ketika nanti ketika saya suruh untuk membuka, maka jari Bu Ana menjadi lebih lengket dan nggak bisa dibuka ya Bu ya. Paham ya? Jadi kalau nanti saya itu oke tidak buka, berarti jarinya nggak bisa dibuka ya Bu ya. Karena Bu Ana mengikuti saya Bu ya. Karena ada lempoknya Bu ya. Paham Bu ya? Jadi kalau kita nggak dibuka ya. Paham? Oke, satu lebih lengket lagi, semakin lengket dan semakin lengket lagi. Dua, sekuat apapun Bu Ana mau membukanya, maka yang menjadi jarinya menjadi semakin lengket lagi. Tiga, cobalah membuka, maka sekarang benar-benar menjadi. Seperti ini, artinya apa? Artinya Bu Ana nggak paham atau nggak mau seperti itu. Oh gitu. Ya kan, hitungan ketiga, bagaimana ketiga dan sudah pasti. Nah, jadi itu ya videonya ya, jelas sekali saya mengedukasi dan gagal. Akhirnya ketika saya edukasi yang kedua, karena pikiran saya siapapun orang bisa dihipnotis ya, mau sesulit apapun. Akhirnya yang kedua, saya coba untuk edukasi yang kedua, saya buat dia lebih paham, mau dan mengikuti gitu kan. Bahkan tangannya itu saya bayangkan ada lemnya yang paling kuat menurut dia apa gitu kan. Kemudian saya coba, Bu, nanti jarinya lengket ya Bu ya, nggak bisa dilepas ya Bu ya. Ibu itu bilang iya gitu kan, ikut ya Bu ya, ya, oke sependapat ya Bu. Kalau Ibu memang bilang lengket ya, mulutnya bilang lengket berarti pikiran dan tindakannya juga harus lengket juga gitu kan. Nah ketika iya sepakat, ternyata saya kalibrasi, saya coba untuk buka jarinya seperti ini, ternyata bisa juga. Artinya apa? Di sini membuktikan bahwasanya terkadang orang itu ini ya, paham di mulut itu belum tentu paham di pikiran dan tindakan. Artinya kita harus mensinkronkan dengan cara dilatih atau diedukasi berkali-kali. Nah akhirnya yang ketiga saya edukasi lagi, saya lebih tekankan lagi bahwasanya nggak ada orang yang nggak bisa dihipnotis, pasti bisa kalau dia itu paham, mau dan mengikuti ucapan saya. Jadi ibu itu harus mengikuti ucapan saya, harus mengikuti. Kalau misalnya nanti saya tanya bilang lengket, ya tangannya juga lengket juga, jangan seperti ini. Ini artinya nggak paham atau nggak mengikuti Bu. Sudah saya edukasi seperti terus dan ternyata ketika sudah saya edukasi lagi, saya bilang sepakat Bu ya, kalau kalau lengket berarti nggak bisa dilepas ya Bu ya. Sepakat ya, beliau bilang sepakat gitu loh. Cuman ternyata ya berulang lagi, gagal lagi gitu loh. Sepakat, sepakat ya. Oke. Artinya berarti kalau nggak sepakat berarti ini harusnya nanti bisa dibuka nggak Bu? Nah,
Loh, kalau bilang susah berarti otak sadarnya masih. Iya, otak sadarnya masih jangan belum bisa. kalau misalnya susah ya nggak akan bisa karena apa? Logikanya masih aktif terus. Oke, coba sekarang kita pakai mata deh. Nah, akhirnya ketika jari itu gagal terus, saya coba pakai mata lengket gitu kan. Sama, ketika di mata lengket pun saya bayangkan gitu kan, matanya ada lemnya gitu kan. Saya edukasi terus, ternyata sempat mau berhasil, cuman ya karena beliau itu rasa penasarannya tinggi dan luar biasa kritisnya gitu kan. Jadi gagal lagi teman-teman. Nah, untuk videonya seperti ini. Perlahan-lahan matanya itu semakin lancar dan nggak bisa dibuka. Tiga, cobalah sekarang akan jadi sulit lagi dibuka. Jadi paksa lebih sulit lagi. Coba sekarang. Sekuat tenaga dibuka, sulit lagi sekarang. Coba. Masih bisa. Berat tapi. Berat. Nah, bisa gini. tapi berat. Oke. Jadi ini video percobaan keempat atau kelima kalau nggak salah. Jadi video yang sebelum-sebelumnya gagal terus. Nah, kemudian ketika gagal terus, akhirnya saya mencoba apa? Saya mencoba explore untuk hobinya. Ketika saya tanya gitu kan, Ibu hobinya apa gitu kan? Ternyata jawabnya adalah banyak gitu kan. Wah, ini sulit lagi gitu kan. Karena mau saya leading, mau saya pakai untuk menginduksi dia gitu hobinya tadi. Gitu. Ternyata hobinya banyak. Aduh, susah lagi. Kemudian nah, ini pasti kena nih, saya sentuh sisi emosinya. Akhirnya saya bilang, Ibu, ini jadi lebih kuat lagi dan lebih keras lagi, Bu. Semakin keras lagi, Bu. Akhirnya tangannya sampai biru, akhirnya kena. Nah, disitulah cara saya bisa menghipnotis seorang motivator ya, yang memang daya kritisnya memang luar biasa. Beliau memang, ya saya bilang ya jenius ya, karena apapun logika dia gitu loh. Karena ternyata ketika lem yang ditakuti itu lem Korea atau lem power glue gitu kan, ternyata beliau juga ketakutan ketika membayangkan, takut kalau nanti lengket kayak seperti dulu gitu loh. Nah, akhirnya ketika saya pakai sentuh dengan sisi emosinya, akhirnya tembus dia, akhirnya kena. Nah, untuk contoh videonya ada di berikut ini ya, walaupun mungkin audionya nggak jelas karena yang nyuting teman beliau gitu. Nah, bisa dicek video berikut ini ya. Karena beliau itu saking puasnya, akhirnya beliau itu mau buat testimoni untuk videonya itu. Karena beliau merasa sangat, ini loh ternyata bisa gitu loh. Nah, untuk testimoninya juga ada di video berikut ini. Oke ya, silahkan disimak videonya. Halo, nama saya Ana. Saya seorang motivator. Saya barusan saja belajar dengan Mas Roni Della Serna. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi sangat bermanfaat. Dan ternyata di sini saya bisa belajar tentang ilmu hipnotis. Dan di sini saya juga mendapatkan buku dari Mas Roni, seorang master hipnoterapi yang saya anggap beliau adalah orang yang cukup hebat. Dan bisa dilihat nanti di YouTube-nya, atau mungkin di Instagram atau di Facebook beliau. Jadi di sini hari ini saya menyampaikan bahwa saya sangat senang sekali belajar dengan beliau. Terima kasih. Jadi gini, tadi saya sempat belajar dengan Mas Roni dan saya ternyata di awal saya sempat gagal karena logika saya main di sini. Saya masih merasa bahwa apa yang disampaikan itu belum bisa mengena. Padahal saya sudah mencoba untuk masuk. Tapi ternyata beliau, Mas Roni, menemukan sebuah cara melakukan lagi dengan langkah yang kedua dan ternyata berhasil. Benar? Nggak bisa ya? Sibuk? Saya bisa dibawa, saya bisa masuk ke dalam apa yang disampaikan, apa yang harus saya maknai dalam setiap ucapan dari yang disampaikan oleh Mas Roni. Jujur setelah saya merasakan itu, saya merasakan justru saya berhasil di sini. Jadi saya ingin bisa belajar hipnoterapi. Saya merasakan justru di sinilah letak keberhasilan saya pada saat saya merasakan bahwa saya berhasil untuk dihipnoterapi oleh Mas Roni Della Serna. Dan itu saya sempat kaget. Dan itu tapi terus terang saja saya merasa senang akhirnya karena pengalaman ini saya percaya bahwa dengan cara seperti ini, dalam kegagalan inilah saya bisa belajar lebih banyak. Saya bisa mengerti bagaimana dan caranya untuk menghipnoterapi orang lain juga. Begitu. Terima kasih. Saya baru pertama kali ini merasakan dihipnotis, meskipun saya seorang, saya biasa untuk menghadapi orang-orang yang memiliki suatu masalah, tapi saya baru pertama kali ini, dan saya bertemu dengan Mas Roni,
Makanya saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang hebat untuk saya. Kesan jelas, saya tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Roni. Saya ingin terus belajar, terus terang saja kesan yang untuk Mas Roni seperti itu. Pesannya untuk Mas Roni, terus saja maju dan terus saja perbanyak dengan wawasan-wawasan lebih banyak. Karena apa yang Mas Roni punya, itu bermanfaat untuk yang lain. Dan itu sangat diperlukan seperti kami, gitu. Terima kasih Mas Roni.